Aduh, mohon maaf banget ini Dokter Diki, Dokter Raffles, dan sahabat Geta. Atas nama Get Medic, mohon maaf, ini tiba-tiba internet bermasalah. Iya, nggak apa-apa. Baik, mohon maaf ya sekali lagi atas ketidaknyamanan ini. Baik, kita lanjut saja. Tadi silakan Dokter Raffles dilanjutkan. Oke, Karena Dokter aku Diki tidak tadi ngikutin, takut. sudah sangat bagus, sudah sangat enak ya tadi dok diskusinya dok ya, penjelasannya dokter mungkin terputus, mohon maaf sekali lagi dok atas ketidaknyamanannya dok. Mungkin Mohon Dokter maaf Diki dok. tadi bisa melanjutkan dok tadi dok perihal anatomi tadi kan sudah sampai ke serambi, ke avenot, kemudian ke ventricle, mungkin bisa dilanjutkan kembali dok tadi terakhir diskusinya Oke. dok. Jadi ada kelistrikan di dalam jantung yang kita sebut sebagai sistem konduksi jantung. Ya, kelainan dari sistem konduksi ini yang biasanya menyebabkan aritmia. Ya, jadi kalau ada kelebihan listrik di sistem konduksi maupun di otot jantungnya, itu artinya bisa tiba-tiba seseorang berdebar. Atau kalau dia terlalu lambat karena mungkin ada blok atau pembentukan impulsnya yang tidak cukup, jadi yang namanya denyut jantung lambat atau bradikardi, seseorang itu bisa juga merasa tidak nyaman seperti udah mau pingsan atau bahkan sambil pingsan kalau sangat lambat, atau cepat capek karena tidak sesuai lagi pompanya yang seharusnya mungkin 70-80 kali per menit, tetapi karena jantungnya hanya 40-50 kali per menit, ya nggak sesuai kan, jadi fungsi jantung tersebut untuk memenuhi kebutuhan peredaran darah dari seseorang tersebut sehingga terasa cepat capek, ngos-ngosan dan sebagainya. Nah, kelainan ini untungnya ya biasanya itu ada penyebabnya. Penyebabnya bisa karena ada kelainan otot kah, bisa karena ada kelainan koroner kah, bisa ada kelainan hormonal kah, atau bisa juga karena kelainan kelainan Pompa ya jantung ya dok ya. elektrolit biasanya. Ya, kelainan elektrolit. Nah, itu semua harus kita pastikan dulu kalau ada pasien dengan kelainan aritmia. Sebagian memang, dan cukup signifikan sayangnya, itu juga bisa karena kelainan bawaan. Ya, kelainan bawaan itu sering karena pasiennya mungkin dilahirkan dengan ada kelebihan listrik, sama seperti seseorang yang mungkin dilahirkan dengan ada tai lalat di mana gitu di kulitnya, seseorang dilahirkan dengan ada jalur listrik tambahan yang akhirnya menyebabkan pasien tersebut berdebar-debar. Ada juga yang sistem konduksinya tidak terbentuk sempurna yang disebut AV block kongenital ya karena kebawaan. Tapi AV sehingga perlu dia dipacu jantungnya. Tapi AV block ini karena konduksinya mungkin terputus, bisa juga karena serangan jantung, bisa juga kepotong saat operasi, atau memang tidak atau banyaklah penyebabnya gitu. Nah, itu semua bisa menyebabkan aritmia. Oke, ini kan semua ada penyebabnya yang bisa dicari. Tapi kadang-kadang penyebab itu tidak terlalu jelas. Sehingga yang pertama timbul adalah keluhannya. Keluhan dari aritmia itu bisa, saya bagi aritmia itu antara aritmia yang cepat dan aritmia yang lambat dulu ya. Tahikardi atau bradikardi. Nah, saya mulai yang cepat dulu. Biasanya artinya cepat ada kelebihan listrik di dalam jantung. Bisa kelebihan listriknya hanya sekali-sekali datang yang disebut ekstrasistol atau extra beat ya, ada denyut tambahan. Walaupun sebenarnya itu adalah denyut tambahan, pasien sering merasakan itu sebagai denyut yang hilang. Sebenarnya nggak hilang, tapi tidak efektif aja pompanya karena tiba-tiba ada listrik tambahan. Sehingga sering dirasakan sebagai skip beat. Umumnya kelainan itu kalau memang masih di bawah 10.000 kali muncul dalam sehari, jadi ingat ya 10.000 dalam sehari itu cukup banyak, itu sering tidak berbahaya. Bisa dikurangi dengan berbagai pola hidup yang bisa dilakukan, tetapi umumnya tidak berbahaya. Tapi kalau udah di atas 10.000 per 24 jam kita ngomongnya, jantung itu berdenyut 100.000 kali ya. Jadi kalau 10.000 itu 10%. Jadi itu mesti Anda bayangkan betapa kerja kerasnya jantung 100.000 kali per 24 jam dia berdenyut atau memompa.
ya. Nah, kalau tiba-tiba ada extra beat 10% atau 10.000, ya itu umumnya jantungnya pun masih bisa mengkompensasi dengan baik. Tapi tetap harus dicari kenapa tiba-tiba ada extra beat tersebut. Bisa karena kelainan elektrolit, bisa karena hal-hal yang lain, ya. Jadi itu. Nah, yang lebih mengganggu sering kalau udah terjadi berdebar, ya, yang cepat. Nah, itu bisa kita raba dengan nadi kita, ya. Ini adalah tangan kita, di sini ada pembuluh darah arteri radialis. Ini kita bisa raba, kita ambil jari seperti ini, namanya meraba nadi sendiri, atau kita di INA HRS nyebutnya menari, meraba. Nah, denyut jantung itu kalau yang normal itu kita kayak irama yang normal, jadi 60 kali, ya, gitu denyutnya. Nah, itu kita raba. Kira-kira reguler nggak? Nah, sebenarnya sih kalau teman-teman main musik itu lebih mudah untuk tahukan irama musik kan, sama musiknya juga konsisten gitu. Nah, kalau iramanya udah mulai nge-jazz gitu, nah itu udah mungkin sudah tanda dari aritmia. Jadi ya, nah aritmia itu kalau memang belum terlalu mengganggu, ya, belum terlalu mengganggu, sering tidak maksudnya belum terlalu berat, sering memang tidak menimbulkan keluhan yang berat gitu. Tapi tetap perlu diperiksa, jangan-jangan itu adalah tanda suatu awal aritmia yang mungkin berbahaya. Ya, jadi kalau Anda kabar nadi Anda terus nadinya kok nge-jazz banget, ya, nggak, denyutnya nggak teratur, ya Anda raba di sini, namanya meraba nadi sendiri, menari. Nah, atau Anda merasakan denyut jantung Anda. Seseorang yang normal itu tidak merasakan denyut jantungnya. Ya, kalau sampai terasa denyut jantungnya, itu mungkin sudah tanda awal dari aritmia. Tidak berarti itu adalah sesuatu yang berbahaya, tapi adalah suatu tanda harus diperiksa. Kalau akhirnya diperiksa oleh dokter jantung, oh ini nggak apa-apa. Memang ada beberapa persen manusia merasakan denyut jantungnya, tapi umumnya tidak merasakan denyut jantungnya. Tapi kalau sampai Anda merasakan denyut jantungnya, paling tidak Anda periksakan, jadi Anda diam terus Anda merasa, jantung saya kok terasa ya, terus kok kayaknya cepat. Atau bahkan iramanya itu tidak teratur. Nah, itu mungkin udah waktunya Anda periksakan diri lebih dini ke dokter, terutama dokter jantung. Ya, nah, betul. Kalau sudah ada keluhan yang lebih berat lagi, seolah keliengan atau berdebar-debar cepat, nah itu jelas harus, atau bahkan udah pernah pingsan, itu harus ke dokter, ya. Nah, pingsan itu bisa antara dua, denyut jantungnya terlalu cepat sehingga jantungnya tidak bisa efektif memberikan oksigen ke otak, atau malah jantungnya terlalu lambat sehingga juga sama oksigennya tidak sampai dengan baik ke otak. Jadi nah, ini kita lanjut ke yang namanya denyut jantung yang lambat tadi, bradikardi. Denyut jantung lambat pada olahragawan itu normal. Jadi jangan, wah kok denyut jantung saya cuma 45, 50, tapi dia adalah pelari maraton. Ya itu normal untuk pelari, untuk olahragawan denyut jantung 50, 45, selama dia nggak ada keluhan, ya, kita ngomongnya keluhan. Jadi jangan hanya lihat denyut jantung saja. Mungkin ya kita memang tahu, belajar atau sering dikasih tahu kalau denyut jantung normal itu 60 ke atas. Tapi itu semua orang berbeda-beda. Jadi 45, 50, 55 itu pun masih bisa normal selama pasien tersebut tidak ada keluhan. Tapi memang kalau Anda merasakan ada keluhannya adalah capek-capek, tidak, maksudnya sesak pada naik tangga dan pada saat aktivitas, dan Anda raba, loh kok denyut jantung saya kok lambat gitu. Nah, itu artinya mungkin perlu diperiksa, jangan-jangan ada memang masalah karena jantungnya tidak bisa mengikuti kebutuhan pemompaan yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Nah, kelainan lambat ini yang disebut bradikardi bisa karena blok di sistem konduksi, bisa juga karena pembentukan impulsnya yang tidak normal, artinya tidak terbentuk semuanya yang seharusnya terbentuk. Nah, untuk keadaan ini memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, baik dok. Ya, terima kasih banyak dokter, ini penjelasannya. Jadi kita sudah paham ya teman-teman Get Medic sekalian, bahwa memang gejala awal dari suatu gangguan aritmia yang terutama itu bisa terjadi karena dua, yang debarannya cepat atau debarannya lambat.
Ya bisa saja karena bisa gejala yang dimuncul adalah berdebar-debar. Kalau kita juga periksa nadi kita mungkin tidak seperti jazz ya dok ya, temponya tidak jelas seperti itu ya. Dan juga bisa kalau sampai parah bisa sampai pingsan. Nah ini dokter ada pertanyaan juga mungkin bagi Ibu Yunita bisa mencatat namanya untuk mendapatkan hadiah. Dari Zuls EFF, dok, kalau angin duduk apa sama dengan heart attack? Rentan usianya biasa berapa? Nah, ini sepertinya cukup menarik nih dok. Apakah kita kan banyak tahu nih dok di masyarakat bahwa oh dia meninggal karena angin duduk. Nah, dokter, mungkin dokter bisa bantu menjelaskan nih dok. Baik, jadi nyeri dada atau angin duduk jadi kalau jantung itu tidak mendapatkan cukup asupan oksigen karena apapun penyebabnya, biasanya karena ada penyumbatan dari pembuluh darah yang mensuplai otot jantung tadi. Nah, itu akan mengakibatkan jantung tadi tidak bisa bekerja dengan maksimal atau dengan optimal lah. Karena ya siapa juga kalau nggak dikasih makan, jantung contohnya yang sesuai oksigen dalam hal ini, ya dia pasti akan merasa ya tidak sehat, dan jantung yang akhirnya tidak mendapatkan oksigen yang cukup akan adanya penyumbatan aliran darah, biasanya penyumbatan koroner, akhirnya timbul rasa tidak nyaman di dada karena jantung kan ada di dada. Memang jantung sering dianggap ada di kiri, nggak salah jantung ada di kiri, tapi itu salah kalau nganggap nyeri dada atau angin duduk itu harus ada di kiri atau nyeri karena serangan jantung ada di kiri, karena jantung itu sebenarnya ada di tengah, sedikit saja ke kiri, ya. Jadi rasa tidak nyaman untuk sakit jantung itu biasanya bisa di mana saja di dada sini. Jadi biasanya ke tengah, mungkin sedikit ke kiri, bisa menjalar ke bahu, bisa menjalar ke leher ya, atau ke punggung sekalipun. Nah, itu nah kalau itu memang serangan jantung, biasanya memang yang khas itu memang ada rasa berat di dada atau rasa nyeri di dada. Tapi tidak semua orang merasakan hal seperti itu. Banyak penyebabnya, sebagai contoh perempuan, dia merasakan serangan jantung itu sangat berbeda dengan laki-laki. Ya, sering mereka karena tidak mengeluh nyeri, akhirnya terlambat mendapatkan pertolongan. Berbeda dengan laki-laki yang mungkin lebih sensitif terhadap nyeri, ya, makanya lebih cengeng, ya. Akhirnya mendapatkan pertolongan yang lebih cepat, karena mereka lebih cepat ke rumah sakit, gitu. Alhamdulillah perempuan diberikan perlindungan hormonal sampai menopause, sehingga risiko untuk kena serangan jantung sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ya, tapi tetap rasa nyerinya itu yang dirasakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Belum lagi kalau pasiennya mempunyai diabetes, saraf-saraf di ujung-ujung sarafnya juga lebih tumpul karena ada diabetes itu, sehingga rasa nyerinya pun nggak terlalu terasa. Mungkin yang disebut ya nggak, lebih kesesak, dan banyak hal yang bisa menyebabkan rasa berat di dada itu berbeda dirasakan oleh setiap orang. Mungkin kita lanjut ke topik yang mungkin kita fokuskan di sini, yaitu mati mendadak. Iya betul dok, mati mendadak di usia muda. Ya, mungkin kita sedikit bahas mengenai mati mendadak di usia muda. Ya, sekarang kita lihat bahwa mati mendadak itu di usia muda kelihatannya kok makin banyak, ya. Ya, itu banyak memang dipengaruhi oleh lifestyle. Ya, satu lifestyle-nya yang tidak sehat, mempolusikan diri kalau saya bilangnya, yaitu dengan rokok, ya, dengan makanan-makanan yang tidak sehat gitu, sehingga akhirnya pembuluh darah clot. Rokok-rokok itu bikin pembuluh darah jadi rapuh, sehingga mudah untuk terjadi sobekan, sehingga akhirnya terjadi sumbatan pembuluh darah. Nah, dengan makin berkurangnya kita beraktivitas, ya, yang disebut sedentary lifestyle, ya, akhirnya aliran darah di tubuh kita juga akhirnya jadi kurang sehat, ya. Kita sekarang punya segala fasilitas untuk tidak bergerak. Ya. Handphone tinggal pencet-pencet, makanan datang, iya kan? Betul sekali. Terus, ya makin malas gitu. Motor, semua orang udah punya motor, ya. Jadi mau ke warung aja
mesti Naik naik motor atau bagian mobil juga ya. Dulu kan kita mesti jalan kaki gitu untuk kalau mau ke warung atau kemana pun. Tapi itu pun untuk ke motor pun nggak perlu kadang-kadang ya, banyak orang sekarang tinggal benar-benar manggil makanan lewat handphone, tiba-tiba udah sampai aja ya. Iya, betul. Dengan segala macam online yang bisa dipesan, sehingga ya trennya memang dengan pola hidup seperti ini, saya juga lihat semakin banyak pasien yang berusia yang relatif muda mengalami serangan jantung. Ini kebetulan saya lagi jaga memang sekarang di rumah sakit, makanya masih di rumah sakit. Ini lagi dilakukan tindakan pasang ring pada pasien dengan usia 39 tahun ya, dengan serangan jantung. Saat ini saya lagi dibantu oleh fellow saya. Sebentar, ini mau lapor fellownya sebentar ya. Gimana, udah dipasang? Oke. Saran saya kita pasang aja di sini, Dok. Iya. Mungkin kita revisi aja. Oke, setuju. Ini ukuran keselnya, Dok. Kayaknya 3,5 nih cukup gede. Iya. Ini kan yang tadi, Dok. 2,5, makanya 3,5 tuh masih bisa. Anginnya boleh dari 20. Ya, boleh. Lebih dikit 23 juga boleh. Sampai di sini ya kita. Ya. Oke. Mari 2, 3 ya, Dok. Iya, oke. Makasih, Dok. Jadi pastinya semakin muda ini ya. Jadi itu perlu juga kita waspadai ya dari pola hidup ini ya. Ya. Jadi kalau Anda merasa si kakek ini sampai usia 90 tahun merokok terus tapi masih sehat-sehat saja. Ya, itu kan mungkin sebagian kecil memang begitu. Tapi tidak berarti Anda bisa begitu, karena racun yang Anda hisap dari rokok itu belum tentu bisa diproses dengan baik oleh tubuh Anda. Ada memang beberapa orang yang beruntung yang bisa memproses racun dengan baik, sehingga apapun yang dia masukkan ke dalam tubuhnya akhirnya diproses dan dikeluarkan dengan baik oleh tubuhnya, sehingga akhirnya tidak terlalu berefek pada tubuhnya. Tapi apakah Anda yakin apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda itu bisa diproses dengan baik oleh tubuh Anda? Sebagian besar manusia kan tidak bisa. Akhirnya jadi seperti pasien yang ini ya, yang usia 39 sudah mengalami serangan jantung yang cukup berat. Ya, dan pasien yang paling muda yang sudah mengalami serangan jantung yang saya lihat adalah usia 20 tahun gitu. Jadi makin muda sekarang. Nah, belum lagi akhirnya mengalami aritmia. Aritmia memang sering disebabkan oleh penyebab seperti tadi koroner atau kelainan-kelainan jantung yang mungkin narkoba contohnya juga bisa menjadi penyebab dari suatu aritmia yang akut ya. Pasien yang tiba-tiba mencoba metamfetamin ya, itu jantungnya belum tentu bereaksi dengan baik ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin dari teman-temannya nyoba obat tadi baik-baik aja tapi dia sendiri kena. Jadi nggak bisa diprediksi. Belum lagi obat-obat narkoba lain yang keras. Jadi memang relatif jarang terjadi itu. Tapi kita tetap mendapatkan pasien-pasien yang mengalami aritmia dengan obat-obatan tertentu. Ya, itu sangat tergantung dari konstitusi tubuhnya, dari genetiknya ya. Nah, ini kan yang memang yang pasiennya yang salah. Saya juga ada beberapa pasien yang tanpa kesalahan apapun, dia memang punya kelainan genetik untuk mengalami aritmia. Iya, Dok. Ini yang kesian. Untungnya itu hanya sebagian kecil, tapi tetap walaupun sebagian kecil, tetap harus kita waspadai juga. Dalam hal ini ada yang disebut kelainan kanal ion di jantung, yang disebut channelopathies. Ya, channelopathies itu bisa long QT syndrome, ini beberapa nama aja, nggak perlu dihafal. Long QT syndrome, Brugada syndrome ya, dan itu adalah karena ada kelainan pembentukan kanal ion di sel-sel jantung, sehingga akhirnya terjadi lebih mudah untuk terbentuknya aritmia ya. Iya, Dok. Short QT syndrome, CPVT ya, catecholamine polymorphic ventricular tachycardia, itu beberapa yang memang karena kelainan bawaan atau kelainan kongenital atau dalam hal ini genetik ya, karena ada channelopathies, akhirnya mengalami kematian mendadak.
hypertrophic obstructive cardiomyopathy seperti pasiennya Raffles Tadi ini yang sedang kita tangani bersama. Ini Iya juga dok. kelainan Tadi genetik. Jadi baru 29 tahun memang. Tapi ya bagaimana ini yang kita bisa coba bantu. Memang kebetulan udah dari 2012 Iya pasiennya dok. sudah berobat di sini. Dan sekarang sayangnya mengalami perburukan. Tapi hal-hal seperti itu memang nasib ya, karena itu genetik. Tapi paling tidak kita bisa perbaiki, kita mungkin bisa antisipasi, mungkin juga kita bisa kasih obat yang sesuai sehingga mengurangi risiko terjadinya henti jantung atau aritmia yang berat. Iya, Atau kita pasang pacu jantung yang disebut pacemaker atau disebut untuk yang mengantisipasi mati mendadak itu adalah defibrillator, implantable cardioverter defibrillator. Seperti itu ICD ya. bisa dilakukan. Ya, ICD. Iya dok. Ini juga dok mau bertanya juga dok. Kan itu Ya. kan ada beberapa yang ada juga perawat kami di kamar operasi itu yang mengalami brugada dok. Untuk Ya. pada umumnya itu untuk mendeteksi awal brugada itu apakah ada dok? Seperti itu dok. Kebetulan juga beliau juga sudah dipasang ICD dok, jadi beliau sudah ya relatif aman dok. Jadi kalau VTVF ya tinggal langsung di otomatis dikejut ya dok ya. Saya sempat tanya Ya. Mbak itu gimana sih rasanya dikejut langsung gitu ya, geli-geli aja dok. Oh gitu ya Mbak, yang ngeri juga ya Mbak. Seperti itu dok. Mohon bantuannya dok. Ya, jadi untuk Brugada syndrome memang yang susahnya sering tidak bergejala ya. Gejala awal adalah bisa terjadi cardiac arrest. Cardiac arrest henti jantung dalam hal ini. Henti jantung kalau jantungnya hanya berdenyut kembali, pasiennya hanya pingsan kemudian bangun lagi. Jadi makanya pingsan itu bisa berbahaya, bisa juga tidak berbahaya. Kalau pingsan yang tidak berbahaya itu yang biasa pada mungkin saat upacara kepanasan terus tiba-tiba pingsan, itu umumnya yang disebut vasovagal sinkop ya. Itu umumnya tidak berbahaya, tapi tetap perlu diperiksa juga kalau ada yang mungkin saat upacara atau saat keadaan, maaf sebentar ya. Iya. Iya baik dok. Tinggal sisanya trombus. Ya udah heparitisasi aja. Ya. Berhenti ya dok. Ya oke. Terima kasih. Ya baru selesai dipasang ring sama fellow saya yang serangan jantung barusan. Ya, anyway, jadi mendeteksinya sih hampir semua aritmia itu adalah EKG, dan EKG. Cuma ya itu tergantung keluhannya, bisa aja EKG-nya itu cukup satu kali, bisa berulang, atau saat ada keluhan. Yang penting, nah saat ada keluhan itu yang susah kadang-kadang untuk mendeteksi pemeriksaan EKG yang saat keluhan. Kalau keluhannya jarang gitu. Kalau keluhannya sering dan lama, itu lebih mudah langsung di EKG, mungkin langsung ketahuan apa masalah aritmianya. Nah untuk deteksi yang jangka panjang itu bisa dipasang alat yang disebut Holter, bisa direkam 24 jam, 78 jam, atau seminggu, atau bahkan ada yang bisa untuk berbulan-bulan, atau bahkan yang disebut bisa diimplant ke dalam di bawah kulit seperti susuk, sehingga dia memonitor irama jantung itu selama 3 tahun, kalau memang saking jarangnya ada keluhan tersebut. Ya. Nah untuk brugada khususnya, memang ada kelainan khas yang disebut brugada pattern, yang sering terlihat di EKG, sehingga bisa kita mencurigai adanya kelainan brugada. Tapi kalaupun nggak kelihatan, kita bisa, karena perubahan EKG dari brugada itu dinamis, artinya hari ini bisa kelihatan, besok bisa berubah jadi normal. Nah itu susahnya, jadi saat EKG di normal kita nggak tahu apakah ini benar brugada atau enggak. Tapi kalau kita curiga pasien tersebut brugada dari keluhannya ya, dan sebagainya, kita bisa lakukan provokasi brugada dengan menyuntikkan obat khusus ya yang bisa memprovokasi terjadinya perubahan seperti brugada. Lalu kita lakukan pemeriksaan listrik yang disebut pemeriksaan listrik jantung yang disebut electrophysiologic study. Hal-hal tersebut bisa kita lakukan untuk menilai apakah ini suatu kelainan brugada atau bukan, atau kelainan kanal ion yang lain disebut channelopathy seperti long QT syndrome dan lain sebagainya. Iya baik dok. Paham dok ya, berarti memang kalau brugada ini ngeri-ngeri ya dok ya, manifestasinya langsung cardiac arrest ya dok, wah luar biasa dok. Iya, dan itu biasanya menyerang pasien muda usia 30 tahun, 40 tahun, memang lebih banyak pada laki-laki ya, tapi perempuan juga ada
Ya, jadi tidak berarti perempuan aman juga dari Bugada, tapi memang risiko di laki-laki. Dan sayangnya memang kita tinggal di Asia Tenggara, kita berpredileksi lebih tinggi untuk kena Bugada dibandingkan orang-orang Kaukasia atau yang di Afrika gitu. Di Asia Tenggara Waduh, ini memang prevalensi Bugada paling tinggi. kurang beruntung ya dok. Baik dok, sangat jelas dok penjelasan tentang Brugada dok. Ini ada pertanyaan dok dari Novi Venting dok. Mungkin pasien ini juga pernah diablasi. Jadi kalau ada sudah sakit ablasi, sudah pernah diablasi aritmia, apakah ada kemungkinan terjadinya rekuren lagi dok dari aritmianya dok? Seperti itu dok, mohon izin dok. Ya, jadi tergantung dari jenis aritmia. Ya, semua aritmia bisa recurrent, tapi ada beberapa jenis aritmia yang rekurensinya sangat-sangat rendah, ada yang jenis aritmia yang rekurensinya sayangnya sangat-sangat tinggi. Sebagai contoh, kalau itu adalah suatu korslet kan di antara serambi dan bilik, karena mungkin WPW atau SVT, itu biasanya jadi SVT itu supraventricular tachycardia. Biasanya atau WPW karena ada jalur jaras tambahan yang menghubungkan antara serambi dan bilik, itu biasanya keberhasilan ablasi itu di atas 96-97%. Dengan rekurensinya jauh di bawah 5%, artinya sangat rendah. Tidak berarti nol, tidak rekuren ya, tapi memang ada beberapa pasien yang sayangnya ya maksudnya di bawah 5% sih yang akhirnya terpaksa diablasi kembali. Tapi umumnya kan di atas 95%, 97% itu habis itu sembuh. Berbeda dengan yang disebut atrial fibrillation, AF, fibrilasi atrium atau fibrilasi serambi. Keberhasilan ablasinya tergantung sudah seberapa banyak kerusakan dari serambinya. Biasanya kalau udah serambinya bengkak, keberhasilan ablasi udah tinggal 20-30%. Tapi kalau serambinya masih kecil dan atrial fibrillation-nya masih baru, maksudnya belum terlalu lama, itu keberhasilan ablasinya masih relatif tinggi, mendekati 90%. Saya bilang sih selalu 80 ke atas, 80% ke atas. Ya kalau masih baru. Tetapi sayangnya ablasi atrial fibrillation itu mempunyai recurrence rate-nya mendekati 50%. Wah. Karena itu sangat dipengaruhi oleh faktor risiko kenapa terjadi atrial fibrillation. Atrial fibrillation bukan genetik seperti SVT atau adanya accessory pathway, tetapi itu biasanya sangat berhubungan dengan faktor risiko lain, contohnya kelainan katup, contohnya darah tinggi, hipertensi, pola hidup, ya kelainan lain yang kelainan elektrolit, ya stress factor, ya itu sangat bergantung pada itu. Sehingga bagi ya berat badan, obesitas juga sangat mempengaruhi, diabetes juga sangat mempengaruhi untuk bisa terjadinya atrial fibrillation. Kita tahu orang yang mempunyai obesitas berisiko beberapa kali lipat untuk terjadinya atrial fibrillation. Personality type A itu juga mempunyai risiko untuk atrial fibrillation ya. Jadi kalau Anda perfeksionis yang terlalu bagaimanapun ya, itu menjadi salah satu faktor untuk terjadi aritmia yang disebut atrial fibrillation gitu. Jadi take it easy lah gitu, jangan terlalu Jangan stressful ya. Iya gitu. Ya, jadi pemirsa kalau yang terlalu perfeksionis yang seperti dikatakan Dr. Diki memiliki predileksi lebih faktor risiko lebih sering terkena atrial fibrillasi ya dok ya. Paham betul sekali. Ya. Oke dok, sangat menarik ya diskusi kita pada malam hari ini ya dok. Mungkin saya ingin juga bertanya dok, apakah ada tempatnya dok pembedahan dok jika memang pasien-pasien, apalagi kan pasien-pasien yang mitral stenosis dok, yang tentu LA-nya sudah sangat besar, tentunya kan sudah angka keberhasilan dilakukan ablasi lebih rendah dok. Apakah ada tempatnya untuk bedah dok? Seperti dilakukan mesh prosedur mungkin dok? Oh, justru malah mesh prosedur kita tahu mempunyai angka keberhasilan paling tinggi dibandingkan ablasi yang pakai kateter. Pada tadi saya udah bilang kalau LA-nya udah besar ya, di mana keberhasilan ablasi tinggal 20-30%, mesh prosedur dari angka kita di harapan kita saja di atas 80% keberhasilannya. Wah, mantap ya dok ya. Iya, apalagi kalau serambinya belum besar,
data-data dari luar negeri kan, kalau yang 80% kan data kita di harapan kita, dengan kita wah udah besar sekali atriumnya gitu, karena memang kebetulan mau sekalian dioperasi katupnya. Tapi sekarang kita lihat bahwa banyak pasien di luar negeri sudah ada beberapa studi yang di random ablation catheter ya, yang minimal invasif, atau yang MACE prosedur walaupun juga torakoskopik ya, itu hasilnya lebih bagus yang torakoskopik MACE prosedur daripada ablation yang ya itu keberhasilannya udah di atas 90%, di mana catheter ablation masih sekitar 80-90% ya. Jadi kalau nanti Raffles mau menggeluti surgical arrhythmia, wah itu Siap, dokter. sangat-sangat Terima kasih, dokter. Oke, juga ya teman-teman bisa tahu juga nih bahwa Dr. Diki Hanafi ini juga memiliki saudara kembar, Dr. Dudi Harman Hanafi, yang merupakan juga guru kami, guru spesialis bedah jantung. Jadi ya kalau ada sakit jantung yang perlu tata laksana bedah, tentunya Dr. Diki langsung merujuk ke Dr. Dudi ya, dok ya, seperti itu, dok. iya. Iya, dok. Bagian Ini dari ada duo Hanafi kan, duo Iya, Hanafi benar. ya, Ya, kita ada dua kedua. Hanafi. Jadi dua Hanafi ini ada Dr. Dudi, Dr. Diki yang merupakan menggeluti di bidang jantung, seperti itu. Ini ada pertanyaan bagus nih, dok. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini berhubungan dengan tiroid sepertinya, dok. Dok, saya mau Iya, mungkin ini pertanyaan terakhir karena kebetulan saya mesti lanjut ke baik, dokter. jam 8, saya mesti lanjut ini ya. Gak apa-apa, Ya. satu pertanyaan lagi. Silakan. Jadi apakah ada hubungan sakit aritmia dengan ini, dok? Dengan tangan berkeringat. Kita tahu sendiri kan, dok, bahwa orang yang memiliki hipertiroid biasanya gampang berkeringat, matanya exophthalmos atau berdebar-debar. Apakah itu bisa menjadikan salah satu faktor resiko terjadinya aritmia, dok? Seperti itu, dok. Dari Niva Zrini. Jadi gini, betul, hipertiroid kan banyak sekali keluhan dari hipertiroid itu ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Raffles, ya salah satunya tangan berkeringat, gemeteran ya. Itu memang lebih rentan orang yang hipertiroid ini untuk mengalami aritmia, karena semua bagian tubuh itu di hipereksitasi gitu ya. Jadi bukan hanya jadi keringetan, juga jadi banyak, orang jadi gemeteran, tremor, dan pokoknya akhirnya jadi berdebar juga. Nah, tapi itu kan akibat dari kelainan hormonal tiroid ini gitu. Dan biasanya kalau dengan kita udah perbaiki kelebihan tiroid ini, aritmianya juga akan membaik. Kecuali terjadi aritmianya kelamaan, akhirnya mungkin tidak bisa membaik sendiri ya. Tapi umumnya sih membaik dengan kita perbaiki tiroidnya. Tapi jangan pernah keringat dingin atau keringat di tangan itu adalah kelainan jantung. Itu adalah mitos yang nggak tahu kenapa ada di Indonesia ya. Orang keringetan tapi nggak ada keluhan berdebar, nggak ada keluhan sakit dada, tapi langsung langsung paranoid dia sakit jantung. Jadi keringetan berlebihan di tangan itu tidak ada hubungannya, maksudnya tidak berarti seseorang itu sakit jantung. Sebaliknya kalau ada keluhan terus seperti sesak, nyeri dada, atau berdebar, atau rasa kayak mau pingsan disertai dengan keringat dingin, nah di situ baru kita bisa nilai bahwa keringat dingin ini berhubungan karena jantungnya ada masalah. Ya. Jadi keringat itu harus selalu ada keluhan lain, bukan hanya keringatnya saja. Ya. Kalau keringat aja kan TBC juga keringetan kita malam-malam. Lebih mungkin seseorang itu TBC daripada kalau orang keringetan malam terus kok mikirnya TBC. Kita negara TBC di Indonesia ini banyak sekali masih TBC, jadi bukan langsung mikir jantung tapi mesti mikir TBC dulu gitu. Karena TBC nggak perlu harus ada batuk, tapi dengan keringat malam aja udah bisa salah satu gejala dari TBC. Ya, gitu. Dokter. Ya, terima kasih banyak Dokter Diki. Jadi kita nih teman-teman Get Medic jadi banyak pengetahuan tentang aritmia, dok. Ya, semoga dengan penjelasan yang sangat jelas dan komprehensif Dr. Diki, jadi masyarakat Indonesia ini jadi lebih aware, dok, tentang deteksi dini penyakit jantung dan bisa langsung berkonsultasi dokter di harapan kita atau di aplikasi Get Medic, dokter. Untuk waktu dan tempat, dokter, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada ini. Saya kembalikan kepada Ibu Yunita. Iya, dokter, Dokter Diki, bisa dengar suara Yunita ya? Bisa. Terima kasih banyak ya Dokter Diki untuk
waktunya hari ini, untuk penjelasannya, untuk semuanya, dan mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanan masalah internet, gangguan internet. Dan apabila sebenarnya pertanyaan masih ada banyak nih dok, tadi Yunita sudah susun. Mungkin nanti kita bisa sambung di acara yang lain ya, jadi pertanyaannya bisa dilanjut gitu. Ya. Apabila Ya. Dokter Diki ingin meninggalkan acara ini tidak apa-apa. Kita bisa lanjut dengan Dokter Raffles yang kebetulan juga beliau adalah ahlinya juga di dalam urusan jantung dan calon dokter spesialis bedah jantung. Jadi yang Amin, pastinya Ya silakan dilanjutkan. Amin. Ya. Amin, amin. pastinya memahami juga tentang masalah penyakit jantung. Ya. Terima kasih Oke. banyak ya Dokter Terima Diki kasih ya. banyak Terima kasih, Dokter Sehat, Bu Yunita. sehat Terima terus kasih, ya Dokter dok. Diki. Baik, Salam ya. hormat Sehat terus dok. ya dok. Ya, Makasih. Silakan dok. Silakan dok. Makasih. Baik Oke. Dokter Raffles, kita sebut para yang hadir ini sahabat Geta dok. Mohon maaf dok. Ya. Kita namakan Sahabat sahabat Geta. Geta. Baik, baik, baik. Ya, seperti itu. Dan bisa kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih ada nih dok, seperti misalnya Baik. dok dari Alexander Nainggolan nih dok. Dok, saya sadar penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya Kita mungkin terlalu dari cepat. awal aja kali Bu Yunita ya. Dari Oh atas gitu. ya, Oh ya, Dokter baik Bu Yunita. baik silakan. Kita Baik urut aja silakan. dari atas ya. Oke, Ini baik. tadi ada yang menyapa Namburu saya, ini Namburu El Oh, Simbolon. Halo Namburu. Oke, halo sahabat Geta lanjut juga ya tadi dok. sahabat Geta. Jadi mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan, mungkin teman-teman sahabat Geta di sini bisa mendownload aplikasi GetMedic. Itu sudah dipin oleh tim GetMedic. Jadi teman-teman bisa mendapatkan hadiah 20. Nanti kita memilih 20 pemenang hadiah dengan syarat harus bertanya dan mendownload aplikasi yang sudah diberikan linknya oleh Ibu Yunita tadi di bawah ya. Apa benar seperti itu Bu Yunita? Iya dok, sudah disiapkan oleh tim kami. Itu benar. Silahkan download aplikasi GetMedic yang linknya sudah Oke. kami siapkan. Terima kasih. Baik dok, kita lanjut Oke, ke jadi untuk pertanyaannya. pertanyaan Ahmad LYDR. Nah, jadi dicatat nanti bisa dikasih hadiah kalau sudah mendownload aplikasi GetMedic. Apa perbedaan antara serangan jantung, gagal jantung, dan henti jantung? Tentunya yang paling parah dari suatu sakit jantung adalah henti jantung ya Bu Yunita ya. Kalau henti jantung berarti jantung berhenti berdenyut. Berarti sudah tamatlah kita, tinggal kita lakukan resusitasi jantung paru. Jadi kita sudah dikatakan meninggal kalau kita mengalami henti jantung. Nah, kalau serangan jantung itu bisa ditandai dengan nyeri dada. Bisa nyeri dada, sesak nafas yang memberat, atau dada terasa tertindih, atau nyeri dada seperti tusuk-tusuk. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari serangan jantung. Nah, kalau yang gagal jantung itu biasanya timbul itu namanya sesak nafas. Yang paling dominan adalah sesak nafas. Bisa terjadi sesak nafas, dia berjalan 100 meter saya sudah capek. Mungkin dia kalau tidur itu bisa menggunakan bantal 3-4 bantal untuk tidur agar dia tidak sesak. Bahkan yang paling parah, dia tidak bisa beraktivitas sama sekali. Dia duduk, dia tidur saja, itu sudah mengalami sesak nafas. Nah, itulah merupakan salah satu ciri-ciri dari gagal jantung. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Ahmad sudah kami jawab. Nah, untuk pertanyaan Ibu Novi tadi sama Yosiam itu sudah sama, sudah dijawab oleh Dr. Diki Hanafi. Nah, untuk Pinanti Kofi, apakah deg-degan dan keringatan saat tidur itu gejala gagal jantung? Ini kembali lagi terhadap apa yang menjadi penyebab dari gagal jantung tersebut. Bisa saja hipertensi, atau penyakit katup, atau penyakit jantung koroner. Deg-degan atau keringatan saat tidur itu bisa jadi mungkin saja akibat dari kecemasan atau mimpi buruk. Nah, jadi kalau untuk memastikannya ada suatu gagal jantung atau tidak, mungkin lebih baik kita chat dulu dokter di GetMedic untuk screening awalnya. Seperti itu, ya. Untuk Pinanti. Nah, untuk Bagas KR DHI, dok, saya mau tanya, apakah henti jantung mendadak bisa terjadi di usia 20 tahun? Sangat bisa terjadi, yang seperti dikatakan oleh Dr. Diki Hanafi tadi, bahwa penyakit-penyakit brugada itu biasa terjadi pada usia muda. Dulu pernah dokter anestesi di kota di Sumatera mengalami mati mendadak pada usia muda, walaupun beliau memiliki badan yang atletis, tapi beliau kena mati mendadak. Nah, itu bisa saja terjadi karena gangguan aritmia yang
yang parah bisa terjadi karena salah satunya adalah Brugada. Jadi henti jantung bukan saja karena penyakit jantung koroner, bisa juga terjadi karena suatunya gangguan aritmia. Seperti itu ya Mas Bagas. Oke, untuk ini L Simbolo Nemburu saya, Dok, bisakah dijelaskan ciri-ciri penyakit jantung? Nah, penyakit jantung ini ada banyak jenis Nemburu ya. Bisa jantung koroner, penyakit jantung katup, atau jantung aritmia. Nah, jadi itu biasanya yang paling sering timbul adalah biasanya nyeri dada, deg-degan, atau sesak nafas. Nah, biasanya itu tanda-tanda ciri-ciri awal adanya suatu gangguan jantung, seperti itu. Nah, untuk Alisio 111, bagaimana ciri-ciri jenazah yang meninggal karena henti jantung? Kalau ini jujur saya tidak tahu karena saya juga tidak bergelut di bidang forensik. Mungkin ini pertanyaannya bisa langsung ditanyakan ke dokter forensik ya. Nah, ini bagaimana kalau habis tiduran detak jantung terasa sangat cepat, apakah bermasalah? Nah, biasanya kalau orang-orang habis makan langsung tidur, yang paling sering timbul penyakitnya adalah bukan sakit jantung, adalah suatu GERD. Jadi adalah sakit MAH yang dimana kalau ketika kita habis makan itu tidak boleh langsung tidur, sebaiknya 2 jam atau 1 jam setelah makan kita duduk atau melakukan aktivitas yang lain. Karena jika kita langsung tidur, maka asam lambung akan naik, biasanya dada terasa panas sampai ke leher, dan itu bisa menyebabkan rasa tidak nyaman dan bisa menyebabkan denyutan jantung kita lebih cepat, seperti itu. Dan biasanya orang habis makan itu jantung berkompensasi dirinya dengan cara meningkatkan denyutnya jantungnya supaya usus diberikan darah lebih banyak karena saat setelah makan, seperti itu ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Nifadrini, Dok, saya mau tanya apakah keringetan di telapak tangan itu sudah dijawab oleh dokter Diki tadi ya. Oke, selanjutnya Umar Saiful, selamat malam. Bertanya apakah benar mitos dengan olahraga pada malam hari misalnya seperti futsal, badminton, tenis lapangan bisa menyebabkan kematian jantung? Terima kasih banyak. Nah, jadi tergantung dari fisik jantungnya tersebut ya Pak Umar ya. Jadi kalau memang misalnya dia sehat bugar, tidak ada kelainan jantung bawaan seperti gangguan irama jantung tadi yang seperti dokter Diki sampaikan, itu resiko terjadinya cardiac arrest pada olahraga malam itu juga tidak mungkin terjadi. Jadi kalau misalnya dia terjadi kematian mendadak akibat futsal itu biasanya kita ada memiliki suatu kelainan yang didapat sebelumnya. Nah, oleh karena itu penting juga kita melakukan medical check up nih tiap tahun atau tiap 6 bulan untuk mengetahui kondisi fisik dari tubuh kita. Nah, untuk screening awalnya juga kita bisa melakukan tanya-tanya ke dokter di GetMedic, aplikasi GetMedic yang bisa Bapak Ibu dapatkan di chat yang dipin oleh tim GetMedic, seperti itu ya. Oke, mungkin pertanyaan sudah habis ya Bu ya? Ini masih ada yang dari dokter dari Alexander Nenggolan. Dok, saya sadar penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Apa beda serangan panik dan sakit jantung? Dan bagaimana cara meredakan jantung BERT? Siapa tadi namanya? Silakan Alexander Nenggolan. Dok, saya sadar penderita Oke, jadi memang kalau orang memiliki suatu, jadi memang kebanyakan orang muda, mungkin juga parubaya itu sekarang lagi tren serangan panik atau panic attack atau gangguan cemas menyeluruh. Nah, biasanya juga orang gangguan panik ini bisanya contohnya dia tiba-tiba sesak napas walaupun tidak terjadi apa-apa. Terus tiba-tiba dadanya berdebar, berdetak cepat tanpa terjadinya apa-apa. Nah, biasanya kalau memang betul dia ada suatu gangguan irama jantung akibat betul-betul sakit jantung, biasanya dia akan terdeteksi dari pemeriksaan yang paling gampang sebenarnya, rekam jantung. Nah, rekam jantung itu biasanya sudah tersedia di puskesmas, di klinik-klinik 24 jam itu biasanya sudah ada pemeriksaan EKG. Nah, jadi penting sekali kalau memang betul-betul kalau kita ragu antara kita panik atau tidak, biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan EKG. Nah, kalau kita misalnya memang sudah terbiasa dengan seperti itu karena akibat panik, gangguan cemas menyeluruh, nah alangkah baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu. Biasanya kita lagi terkena serangan panik, biasanya kita bisa melakukan aktivitas yang lain, seperti contohnya berolahraga, bermain musik, menyanyi, atau melakukan ibadah yang bisa melepaskan paniknya tersebut. Nah, jika memang kalau masih sudah kita rileks, tidak ada serangan panik tersebut dan masih berdebar-debar dan nadanya tidak enak, tentunya kita harus segera periksakan diri kita ke dokter jantung untuk mengetahui apakah kita tidak memiliki sakit jantung atau tidak, seperti itu.
Paham ya Pak Alexander ya? Oke, selanjutnya Dok, izin bertanya apakah dari ACC 3 masih bertanya, masih bisa dong, silakan. Ya kan Bu, kita masih panjang ya Bu sesinya ya Ya, Bu ya. boleh, boleh. Sampai Silakan kalau mau tanya. sahabat kita puas dengan Kalau tangan sering jawaban-jawabannya. berkeringat, tidak nih Bu. Jadi kalau memang seperti yang dokter Diki jawabkan tadi, memang kalau serangan apa namanya berkeringat itu, tangan berkeringat bisa terjadi akibat namanya penyakit hipertiroid. Nah, biasanya penyakit hipertiroid itu sering dihubungkan dengan tangan berkeringat, matanya agak belok, agak keluar, terus sering berdebar-debar dan sering berkeringat dan berat badan tidak bisa gemuk seperti itu. Nah, oleh karena itu penting sekali kita menyingkirkan terlebih dahulu penyakit tiroidnya dengan cara bagaimana mbaknya ini langsung berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam untuk melakukan pemeriksaan laboratorium darah. Nah, nanti kita periksa profil tiroidnya. Memang kalau misalnya normal profil tiroidnya dan tetap dadanya berdenyut, berjantung berdeg-degan, ya tentunya kita bisa lakukan rekam jantung untuk mendeteksi dini apakah ada kelainan jantung atau tidak. Seperti itu ya Bu ya. Oke, olahraga apa yang cocok buat jantung bagi usia 60 tahun? Nah, terima kasih ini Nemboru. Nah, untuk usia 60 tahun, tentu olahraga yang disarankan adalah olahraga yang tidak berat. Tidak mungkin kita menyuruh usia 60 tahun untuk lakukan jogging. Nah, biasanya yang kita lakukan itu bisa dengan olahraga pagi seperti atau apa? Jalan pagi 30-45 menit, atau sore hari, atau bersepeda santai, atau kita melakukan sepeda statis. Walaupun treadmill pakai yang pace yang rendah, itu juga bisa dilakukan sehari-hari di rumah untuk kita menjaga kebugaran jantung dan kebugaran tubuh kita seperti itu ya. Pada intinya kita pada usia 60 tahun tidak melakukan olahraga yang memiliki pace tinggi seperti jogging, maraton atau sepeda yang 20 km ya. Pokoknya kita yang penting kita bisa mengeluarkan keringat itu sudah cukup baik sih. Oke, saya rasa ini sudah jelas semua ya, pertanyaannya sudah saya jawab semuanya. Nanti kalau memang juga ada pertanyaan yang belum jelas atau penjelasan saya masih belum jelas, saya mohon maaf sebelumnya. Nanti bisa juga hubungi saya via aplikasi GetMedik, nanti kita bisa berdiskusi jauh lebih panjang dan lebih privacy tentunya. Tentunya kalau kita berdiskusi di GetMedik, privasinya lebih terjaga ya Bu ya. Gimana tuh Bu Benar, Dok. Yunita? Benar sekali, Dok. Benar sekali untuk sahabat kita, silahkan download aplikasi GetMedik dan silahkan dipilih untuk dokternya sesuai dengan paket-paket yang dibutuhkan sahabat kita. Juga ada juga paket dokter Raffles, juga ada. Silakan pertanyaan dilanjutkan ya Dok. Bila ada yang ingin tanyakan lagi yang lebih pribadi seperti itu. Baik, kita sudah cukup. Ada satu nih, Daisy Dayton. Dok, saya didiagnosis punya aritmia ketika screening mau operasi empedu. Dari EKG-nya yang paling sederhana merekam irama jantung sesaat. Nah, ini pertanyaannya terpotong. Ya memang kalau misalnya, memang sangat baik nih ya. Rata-rata orang sakit aritmia itu terdeteksi secara tidak sengaja. Dari misalnya persiapan operasi, pasti kita konsulkan ke dokter jantung. Nah, jika memang sudah terdeteksi adanya gangguan aritmia, tentunya kita tidak boleh anggap remeh sakit tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai, tentunya kalau kita sudah melakukan EKG, tentunya kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter jantung untuk menentukan apa? Untuk menentukan apakah ini perlu dilakukan intervensi atau tidak perlu dilakukan intervensi. Apakah ini berbahaya atau tidak berbahaya. Nah, kebetulan kan ini saya tidak melihat pemeriksaan EKG-nya. Jadi sebaiknya saran saya, segeralah ketemui dokter jantung di mana tempat ibu berada untuk mengetahui apakah sakit yang ibu alami ini perlu diintervensi atau tidak usah diintervensi. Seperti itu ya Bu Desi ya. Terima kasih Dokter Raffles. Dok, saya mau tanya boleh Dok? Boleh dong. Ini katanya, ini apa benar ya Dok, bahwa aritmia itu rata-rata muncul pada malam hari saat tidur, mau tidur atau saat lapar. Itu apabila benar, itu karena apa ya Dok? Kalau aritmia sih sebenarnya tidak timbul pada saat tidur sih paling seringnya. Biasa dia tereksitasi karena ada suatu misalnya aktivitas berat, atau misalnya dia olahraga, atau misalnya dia lagi stressful yang meningkatkan nadinya. Jadi kalau pada saat tidur sih biasanya itu
bisa saja sih terjadi, contohnya pada pasien-pasien yang Brugada itu bisa saja terjadi pada saat tidur dan kapan saja. Nah, oleh karena itu memang sangat perlu kita lakukan deteksi dini itu, Bu Yunita. Deteksi dininya gimana sih, Dok? Gitu ya, dengan lakukan medical check up rutin seperti itu. Kan banyak sekali di luar-luar sana di rumah sakit yang menawarkan medical check up yang tidak terlalu mahal, yang paket dasar saja. Itu penting sekali kita lakukan tiap tahun untuk mengetahui apakah kita ada suatu gangguan aritmia atau tidak, seperti itu, Bu. Dan pertanyaan terakhir nih, Dok, apabila bila kita melihat ada orang yang mengalami henti jantung itu, apa sih, Dok, yang harus kita lakukan tuh, Dok? Karena kan kadang kita saking paniknya kita kasih minum atau apa gitu, kita Oke, tepuk-tepuk. jadi Itu kalau apa yang pertama kali kita melihat pasien yang tidak sadar diri atau pingsan, yang pertama kali kita lakukan adalah kita meraba nadinya di arteri radialis ini. Nah, jadi kalau kita raba nadinya atau di sini kita tidak meraba adanya denyutan, segeralah panggil tim medis terdekat, atau kalau memang kita terlatih melakukan resusitasi jantung dan paru atau melakukan CPR, pijatan jantung, kita bisa melakukan pijatan jantung sampai petugas medis atau berwenang itu datang ke tempat untuk melakukan pertolongan pertama. Untuk pasien-pasien tidak sadarkan diri, mohon jangan diberikan minum, jangan diberikan makan, segera periksa saja nadinya. Kalau tidak ada nadi yang kita raba di sini, segeralah kita lakukan resusitasi dan memanggil dokter, memanggil perawat, atau menelpon rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Seperti itu. baik? Terima kasih, Dok, untuk penjelasannya. Baik, sahabat Geta, sekali lagi kami ada untuk 20 pemenang, kami ada hadiah merchandise Get Medic untuk para sahabat Geta. Nanti kami akan pilih dan kami akan umumkan, maksudnya kami akan hubungi para pemenang ini. Nanti kami akan lihat di data kami siapa saja yang akan menjadi pemenangnya. Oleh sebab itu, silahkan para sahabat Geta untuk download aplikasi Get Medic, yaitu aplikasi pasien ya, Dok. Ya, betul. Mungkin Bu Yunta juga bisa bantu mengingatkan bahwa kita akan rutin lakukan live setiap minggu, supaya dengan tema-tema yang sangat menarik ya tentunya, Bu ya. Jadi kita memilih Ya, tema-tema benar-benar. dari live ini itu bukan berdasarkan mau kita, tapi kita lihat di lapangan apa saja yang paling penting perlu kita bahas agar sahabat kita ini mendapatkan data yang tepat. Mungkin Ya, Ibu benar, Yunita Dok. bisa bantu mengingatkan. Ya, benar, Dok. Baik, sahabat Geta, untuk acara live ini, live Get Medic ini, kami mengadakan seminggu sekali. Minggu lalu kami mengadakan temanya wasir, untuk minggu ini tentang irama jantung, henti jantung, serangan jantung, sekitar penyakit jantung. Dan apabila sahabat Geta menginginkan tema apa yang kami bahas, kami silahkan untuk sampaikan lewat Instagram kami agar kami bisa menyiapkannya. Dan baik, Dr. Raffles dan sahabat Geta, mungkin kita akhiri saja hari ini ya. Terima kasih lagi. Oke, salam sehat, sukses selalu, tetap jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih. Amin, sama-sama, Dok. Sekali lagi terima kasih, Dr. Raffles. Ini mungkin tadi dari NHL sesekali, boleh dong dokter kandungan ya, nanti kita tampung aspirasinya. Baik. Oke, ya, terima kasih semuanya. Lalu, baik, semoga baik para sahabat Geta yang sudah meluangkan waktu, terima kasih banyak untuk hari ini dan sudah menonton. Dan juga semoga kita dapat mengambil manfaat, semakin aware dengan kesehatan sendiri. Sekian Live Get Medic, sampai jumpa di acara Live Get Medic selanjutnya. Saya Yunita Sirait pamit undur diri, tetap sehat dan semangat. Terima kasih.